Jadi kami harapkan Pak Fadlizon agar berimbang ilmu yang diinikannya, apalagi ilmu sejarah, kedepankanlah data internal Nusantara dan data primer, data ilmu nasab, kembalikan kepada pendapat Nakib bahwasanya Wali Songo itu sudah diisbat oleh Nakib Maro dan Nakib Irak, bukan ke Ba'alawi Muasal Yaman. Dan juga secara ilmu genetik, bahkan Presiden Prabowo pun juga sudah tes DNA. Tidak ada tentunya jalur Yaman. Nanti Anda bisa saksikan Zoom saya dengan Tubagus Fadil atau Gus Fadil, yang Anda pasti tahu beliau selama ini aktif di dalam polemik nasab Ba'alawi. Dan kali ini Zoom saya dengan beliau, dengan Gus Fadil, adalah bukan meluruskan, bukan menggurui, atau bukan nuturi, tapi lebih mengkoreksi dari pernyataan Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih, Bapak Fadlizon, bahwa apa yang dinarasikan oleh beliau ini perlu dikoreksi, bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Nah, saya nggak tahu video ini memang sengaja dibuat sebagai salah satu bentuk atau metode Pak Prabowo Subianto yang memang dengan metode-metode paradoksnya ini, atau memang Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon ini memang tidak mengetahui atau tahu soal Wali Songo dan kaitannya dengan Ba'alawi ini hanya sepiak dari sumber klaim para klan Ba'alawi atau para Habib, itu saja yang memang sebagai referensinya, atau memang Pak Fadlizon itu sebelum udah tahu juga bahwa memang Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi ini sebagai salah satu bentuk membuka diskusi publik supaya ini dibicarakan lagi. Nah, mana yang benar itu hanya asumsi saja, tapi kali ini Tubagus Mogi atau Gus Fadil itu akan mengkoreksi dan secara singkat bagaimana koreksi beliau terhadap pemahaman dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Mari kita mulai. Assalamualaikum sahabat AW Kertabati, kita berjumpa kembali. Di samping saya hadir kembali Tubagus Mogi. Hari ini yang akan kita ulas atau kita bahas secara mendalam adalah bagaimana pernyataan dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon yang menyatakan Ba'alawi, ya ini kurang lebih saja ya, Ba'alawi itu Wali Songo gitu loh. Tubagus Mogi di sini hadir. Wali Songo keturunan Ba'alawi, maksudnya. Oh, Wali Songo keturunan Ba'alawi ya, oke. Ya. Tubagus Mogi di sini hadir bukan ingin menggurui seorang Menteri Kebudayaan, bukan. Apalagi sok-sokan tahu, bukan. Artinya ini hanya bacot doang, bukan. Sekali lagi bukan. Ini benar-benar Tubagus Mogi itu ada datanya. Ya kalau memang ada yang komplain, silahkan adu data gitu loh. Jadi sekali lagi Tubagus Mogi ini bukan ingin menggurui Menteri Kebudayaan, tetap harus kita hormati beliau ini. Nah, hanya di sini ada pernyataan yang memang perlu perlu dikoreksi ya. Kalau diluruskan tuh seolah-olah kita tuh paling lurus kan Gus, tapi dikoreksi gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu coba kita dengar dulu, mungkin sudah dibahas di tempat lain, tapi kita ulang lagi supaya ini lebih mendetail lagi ulasan dari Tubagus Mogi. Nah, kita dengarkan dulu pernyataan beberapa saat yang lalu dari Menteri Kebudayaan bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Wi dan Ali inilah lahir kemudian yang dikenal sebagai para habaib, termasuk yang datang kemudian ke Indonesia, yang menurunkan keturunannya menjadi Wali Songo. Di Uzbekistan dan juga di kota Tashkent, Samarkand, dan juga Bukhara. Saya datangi makam-makam Imam Bukhari, mungkin saya 5 kali lebih lah. Jadi saya ke makam Imam Bukhari, ke makam Imam Maturidi, ke makam pendiri Tarekat Naksabandiyah, Bahauddin Naksabandi. Saya juga ke daerah Oman Selatan, yaitu namanya
Sohib Mirbat. Sohib Mirbat ini mempunyai 4 anak, Abdullah, Ahmad, Alwi, dan Ali. Dari Alwi dan Ali inilah lahir kemudian yang dikenal sebagai para habaib, termasuk yang datang kemudian ke Indonesia, yang menurunkan keturunannya menjadi Wali Songo. Ya, kurang lebih itu nanti saya tampilkan lebih jelas lagi karena ini persoalan teknis audio. Nah, dari apa yang diuraikan dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon ini, coba Gus, panjenengan punya data lain yang itu sebagai juga data yang menyebutkan Wali Songo itu ya bukan Balawi. Nah, ini juga ada beberapa tokoh yang nanti akan jenengan sampaikan atau jenengan menukil ya pernyataan beliau itu kan nggak cuma sampai doang, panjenengan doang. Nah, seperti apa detailnya? Monggo, saya persilakan. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Mas Awe dan para pemirsa. Jadi kita kali ini bersilaturahim kembali sebagaimana sudah Mas Awe sampaikan, kita sifatnya menanggapi ya kepada Pak Menteri Kebudayaan ya, karena kan kita di Indonesia ini sebagai negara demokrasi, kita punya hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Jadi kita di sini menyampaikan sebagai warga negara yang baik, berupaya menyampaikan dengan baik-baik juga, tidak seperti kalangan sebelah kalau nggak suka dengan caci maki. Nah, kalau kita tentu tidak ada caci maki di antara kita. Kita sifatnya berupaya berdiskusi secara ilmiah. Nah, jadi memang kita ketahui dan kita menghormati sekali Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, dan juga latar belakang pendidikan S3 beliau pun juga di ilmu sejarah di UI, Mas Awe. Jadi tentu beliau tuh luar biasa dalam bidang keilmuan. Bahkan dalam apa yang beliau sampaikan, itu beliau juga menyampaikan yang perlu kita hargai. Satu, secara ilmu agama Islam, beliau sudah ziarah kubur ke makam para wali di berbagai daerah. Ada yang di Samarkand Uzbekistan, ada yang di Oman, ada yang di mana tadi, ada berbagai tempat lah. Jadi kita sebagai sama umat Islam, karena kita juga bukan Wahabi, kita bersyukur karena kan itu sifatnya napak tilas kepada makam-makam para ulama. Itu perlu kita hormati. Dan juga dalam kajian ilmu sejarah pun itu juga luar biasa karena datang ke lokasinya langsung, bukan hanya dari buku-buku saja. Jadi itu udah luar biasa. Beliau punya kelebihan yang harus kita hormati dan kita hargai. Nah, hanya saja karena kami juga sebagai keturunan atau keluarga besar Wali Songo, tentu kita juga berhak menanggapi apa yang dilontarkan oleh beliau. Yang mohon maaf kalau beliau kan orang Sumatera yang beda dengan yang di Jawa, yang kami turunan dari Wali Songo. Jadi kami berhak untuk menanggapi. Dan saya pun juga sekarang ini sebagai Ketua 1 PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Stabilillah di Kepengurusan Pusat, sehingga perlu berupaya menanggapi apa yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan pernah di Oman berziarah ke makam Muhammad Sohib Mirbat. Nah, di mana Muhammad Sohib Mirbat itu kata beliau itu leluhur bersama dari Habib dan Wali Songo. Nah, memang kalau dari pernyataan tersebut di data-data versi Habib Ba'alawi itu memang seakan-akan Muhammad Sohib Mirbat itu cucu Nabi, dan kemudian Sohib Mirbat itu menurunkan keluarga Alwi dan Ali yang menurunkan keluarga Ba'alawi dan Wali Songo. Ini kitabnya Ba'alawi, Gus ya? Nah, kalau di versi Ba'alawi itu tercatat dalam kitab Syamsu Az-Zuhiro sama Kitmatul Asiroh. Jadi konon dalam Muhammad Sohib Mirbat ini, beliau ini leluhur bersama dari Ba'alawi dengan para Wali Songo. Jadi konon kalau silsilah ke atasnya nih, kalau dalam versi mereka, Muhammad Sohib Mirbat itu bin Ali Qoli Qasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah. Dari Ubaidillah, baru bin Ahmad, bin Isa, versinya ya kononnya ya. Ahmad bin Isa, bin Muhammad Nakib, bin Ali Raidi, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Thalib. Versinya mereka seperti itu. Kalau Kiai Imad kan sudah mengkaji, melakukan penelitian, ini ada permasalahannya di nama Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Itu yang sudah pernah kita kaji berkali-kali. Karena kalau menggunakan data negeri muasal,
Ahmad bin Isa anaknya hanya 3, hanya Muhammad, Ali, dan Hussein saja. Nah, Hmm. jadi itu dari bagian atas. Nah, untuk di bagian Muhammad Soid Mirdad yang diinfokan bermakam di Oman, ini kemudian memiliki anak, ada Ali, ada Alwi. Kononnya demikian, konon. Nah, Tapi yang memang Ali ini, makamnya ada ya di sana. Makamnya siapa tadi? Di Oman tadi? makam Muhammad Soid Mirdad ada, tapi kalau Terverifikasi. apakah itu makam asli ataukah makam palsu, wallahualam bisawab, itu bukan, Ya. kita belum meneliti secara arkeologi, tapi karena kita tahu Mbak Alawi seringkali membuat makam-makam palsu, sehingga kita juga belum tahu pasti ini makam asli atau palsu. Tapi yang Ya, jelas situs tempat penziarahannya ada. ada. Nah, kalau masalah itu kan, kalau masalah asli palsu tuh di bidang arkeologi. Nah, kalau kita sekarang di bidang dalam izin, kalau dalam kali ini kita akan membahas dalam kajian kaidah ilmiah ilmu sejarah, ilmu nasab atau ilmu silsilah, dan juga ilmu genetik, Mas Awe, yang kita izin kita fokuskan di situ. Tapi dari yang jelas, ini basicnya sejarah, Gus ya. Ini basic ya sejarah ya. betul, karena kan Oke. Pak Menteri juga S3-nya ilmu sejarah, makanya kita menyesuaikan dengan kajian ilmu sejarah. Tapi karena sejarahnya ini dikaitkan beliau dengan menurunkan Wali Songo, berarti terkait dengan ilmu nasab. Jadi kita kaji juga dengan ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga ilmu genetik. Nah, tapi sebentar Gus, mohon maaf, kalau boleh, ini bukan untuk pamer ya, tapi paling tidak biar netizen atau subscriber AW Kertapati atau pemirsa ini mengetahui, mohon maaf, latar belakang pendidikan panjenengan. Oh, baik. Kalau pendidikan saya, S1 saya itu hubungan internasional. Kalau untuk S2 saya, memang kita mempelajari ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf itu atau Islamic Mysticism. Nah, dalam Islamic Mysticism kita mempelajari Islam tasawuf secara filosofi maupun kesejarahan para wali-wali Allah. Jadi ilmu sejarahnya para ulama, ilmu sejarahnya para wali itu juga dikaji di situ. Sehingga memang terutama kesejarahan ilmu Islam. Jadi kita terkaitnya di situ. Nah, kalau Pak Fadlizon saya akui lebih tinggi, sudah S3. Nah, tapi mohon maaf karena kami juga sebagai turunan Wali Songo, sehingga menyesuaikan dengan kaidah ilmiah ilmu sejarah, perlu kami berpendapat atau menyampaikan tentang hal tersebut, gitu Mas Awi. Dan secara ini apa namanya latar belakang akademisi panjenengan juga itu terkait juga kan? Betul, betul. Okay. Dan kalau secara pengalaman berorganisasi, karena kami turunan Wali Songo, kami juga berkecimpung di bidang pendataan dan pemeliharaan ilmu silsilah. Jadi saya juga pendiri di NAAT. NAAT itu adalah lembaganya Wali Songo, ada Nakoba Ansab Al-Tis'ah. Saya sebagai satu anggota pendiri. Juga dulu waktu itu dengan Kelly Badri di Robito Wali Songonya juga ada Robito Asmatkon. Dan juga untuk jalur keluarga Kesultanan Banten, saya juga ketua umum Robito Babat Kesultanan Banten. Nah, jadi dan juga dari garis ibu bersambung ke Diponegoro, jadi kita memiliki berbagai tradisi data-data silsilah. Nah, saya tadi lanjutkan lagi ya Mas Awe ya. Silakan. Itu kan tadi Muhammad Soid Mirdad itu dalam versi datanya keluarga Ba'lawi memiliki 2 putra, konon ada Ali, ada Alwi. Nah, yang Alwi ini Alwi Amul Fakih. Yang Ali itu punya anak namanya Muhammad Fakih Mukodam, yang konon mirojnya 70 kali per hari. Nah, itu yang sebagai leluhurnya Habib. Nah, sedangkan yang Alwi ini konon memiliki anak bernama Abdul Malik, leluhurnya Wali Songo yang pindah ke India. Nah, itu versi sejarah yang dulunya pun kami husnuzon, dulunya pun kami berprasangka baik. Jadi kalau misalkan Pak Menteri Kebudayaan pun juga tahunya masih yang itu, ya itu kami maklumi. Nah, itu karena waktu itu kita belum mengkaji lebih lanjut. Nah, tapi sekarang kita alhamdulillah dari tahun 2019 kita sudah mengkaji juga penelitian tentang Wali Songo. Di tahun 2022 dan 2023 kita juga mengetahui pasti ternyata apalagi sudah ada teknologi genetik. Wali Songo bukan turunan Ba'lawi, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Nah, itu tahun 2022. Nah, sekarang kita fokuskan di kajian ilmiah ilmu sejarah nih Mas Awe. Nah, kalau dalam kaidah ilmiah ilmu sejarah, ini ada 2 hal, ada pendapat pakar sejarah yang kita ikuti, ada juga tentang masalah datanya.
Nah, kalau Jadi dalam yang, ilmu agama yang Islam mohon kan, maaf, jadi yang panjenengan koreksi dari pernyataan Pak Fadlizon ini apa sebetulnya? Substansinya apa, Gus? baik, substansinya kami menolak dengan tegas bila mana Wali Songo dinyatakan sebagai keturunan Muhammad Soebirbat dan sebagai bagian daripada Ba'alawi karena beda jalur, baik Baik, secara data mayor mau dengan data yang turun temurun, data primer, data sekunder, dan juga pendapat ahli sejarah, terutama begitu. Nah, ini mau kami sampaikan lanjut. bahwasanya keluarga. Jadi dalam data ilmu sejarah Mas Awe itu Mhm. ada data internal, data eksternal, Ya. data mayor, data minor, data primer, data sekunder. Nah, ini yang merupakan kaidah ilmiah ilmu sejarah. Yang namanya data primer, artinya data yang sejaman atau yang mendekati yang lebih tua harus lebih diprioritaskan daripada data sekunder yang ada di masa kemudian. Itu udah kaidah ilmiah ilmu sejarah. Dan kemudian juga ada data internal, ada data eksternal. Jadi data yang menurut internal keluarga besar, ada yang versi eksternal pendapat orang lain. Nah, ini juga arti kata kami keluarga Wali Songo memiliki data internal yang kontradiksi dengan data eksternal keluarga Wali Songo yang versi Ba'alawi. Kan Oke. versi Ba'alawi kan menyatakan Wali Songo itu keturunan Ba'alawi. Nah, itu ada kontradiksi-kontradiksi yang perlu kita jelaskan kepada Pak Fadlizon. Nah, Baik. juga nanti ada pendapat para sejarawan. Nah, Oke. untuk misalnya data sekunder, data primer. Mhm. Nah, data primer untuk keluarga Wali Songo ada yang mendekati ada berbagai masa nih Mas Awe. Ya. Kalau kita untuk sekarang kan kita di abad 21 nih. Betul. Nah, jadi kalau data sekarang tentunya data sekunder. Nah, nanti ada yang lebih tua, lebih tua, lebih tua. Nah, untuk versi silsilah Wali Songo ke Ba'alawi itu baru di akhir abad 20 mulai digemborkan oleh kalangan Habib Ba'alawi, terutama Jadi melalui abad data sebelumnya Syamsul belum ada ya? Abad paling tua belum ada. Artinya gini, Mhm. yang tua ada, tapi belum masyhur. Karena yang ketika di masa-masa tua, yang lebih berkembang adalah versi asli internal keluarga Wali Songo. Tapi Oh, oke, oke. kami temui itu mulai di abad 17 dan 18, itu sudah mulai ada upaya pembelokan nasab keluarga Wali Songo oleh oknum Ba'alawi. Abad Tapi itu 17. abad 17 dan abad 18 itu sudah mulai ada upaya. Jadi abad 17 itu berarti sekitar tahun 1600-an. Jadi kalau kami temukan tuh di 1670-an itu sudah mulai ada upaya pembelokan sejarah Wali Songo oleh keluarga Ba'alawi. Saat itu oknumnya merupakan antek penjajah Belanda, mulai masuki data Cirebon. Nah, kemudian nanti di abad 18 mulai masuk ke data Palembang. Nah, baru nanti di abad 20 ketika sudah merdeka, data-data itu kemudian digemborkan, dipropagandakan seakan-akan itu yang benar. Nah, sedangkan kalau untuk warga Banten saja, nah ini kita kaitkan lagi dengan pendapat pakar. Jadi profesor pertama Indonesia, itu perlu diketahui, itu adalah dalam bidang ilmu sejarah, adalah Profesor Hussein Jayadiningrat. Jadi beliau itu berkuliahnya di Leiden. Ya, jadi itu profesor pertama di Indonesia. Itu beliau dalam disertasinya itu membuat kajian tentang manuskripnya tentang sejarah Banten yang terkait dengan Wali Songo, namanya Tinjauan Kritis Sajarah Banten. Nah, dalam Tinjauan Kritis Sejarah Banten itu merupakan data primer tentang Kesultanan Banten di abad 17. Yang mana Kesultanan Banten adalah keturunan Wali Songo dari Sunan Gunung Jati. Dan data itu disusun di tahun 1662 disusunnya. Nah, Profesor Hussein Jayadiningrat hidupnya di abad 20. Jadi beliau menyelesaikan disertasinya itu di tahun 1913. Nah, nyambung ya, di tahun nyambung kan? gitu. 16 ke 20 kan? Ya. Betul. Nah, di tahun 1913 dalam disertasi beliau sebagai profesor pertama di Indonesia dalam bidang ilmu sejarah, itu beliau mengkaji manuskrip sejarah Banten secara filologi dan secara tinjauannya, juga mengkaji tentang silsilahnya juga. Jadi dalam manuskrip awalnya dalam sejarah Banten, ini nanti dikaji oleh beliau nanti di halaman 117. Artinya itu dalam sejarah Banten, manuskrip sejarah Banten,
silsilah Kesultanan Banten, silsilah Wali Songo tidak melalui Ba'alawi. Jadi tidak ada nama Ubaidillah, tidak ada nama Ahmad bin Isa, tidak ada nama Ubaid atau Muhammad Sohib bin Batun, itu tidak ada. Nah, di halaman 117, ketika di tahun 1913, Hussein Jerinat ini mengkompilasi data-data yang ada di Banten saat itu tentang silsilah. Jadi ada data sejarah Banten rantai-rantai, ada data daftar raja-raja Banten Priangan, ada data wawacan Sunan Gunung Jati, ada data sejarah para wali. Ini semuanya yang beliau teliti itu satu, bahwasanya keturunannya jalur Imam Hussein dan tidak melalui Ba'alawi muasal Yaman, tidak ada sama sekali. Bahkan tercatat ada nama Musa. Nah, nama Musa inilah yang menjadi kunci, Mas Awe, karena kalau melalui jalur Ba'alawi itu harusnya melalui jalur yang klaimnya Ba'alawi adalah Ali Uraid bin Ja'far Shodiq. Nah, sedangkan dalam data silsilah Nusantara, Wali Songo itu bukan lewat Ali Uraid, bukan lewat Ba'alawi, tapi lewat Musa Al-Kazim, kakaknya daripada Ali Uraid. Jadi bin Ja'far Shodiq. Itu tercatat di data tinjauan kritis sejarah Banten halaman 117. Nah, gini Gus, Bapak Fadlizon ini yang menyatakan bahwa Wali Songo itu ya Ba'alawi, itu apa cuman melihat dari makam saja itu atau membaca buku dari artinya pasti ada yang mengabarkan ke beliau dan pastinya juga propaganda dari Ba'alawi, Mas Awe. Karena propaganda dari Ba'alawi ini selain mereka sampaikan dalam kitab mereka Syamsul Az-Zohiro dan Kitmatul Asiroh, juga ada beberapa peneliti-peneliti yang kemudian mengkutip data mereka dalam ilmu kesejarahan. Misalkan juga ada tidak mencoba untuk membaca referensi yang lain ya sebagai perbandingan gitu ya, mungkin ya. Ya, mungkin belum. Makanya di sini kita berniat baik untuk memberikan wacana sumber-sumber data lain untuk data pembanding buat beliau. Ya, kan beliau kan pernah internal. Artinya tidak sepihak dari Ba'alawi saja kan. Betul. Di Wali Songo pun harus ada kan dari Wali Songo, dan ini ada juga terahnya kan, begitu kan? Betul. Ini yang perlu kita sampaikan karena kan beliau mau meluruskan sejarah di Nusantara sehingga harus mengikuti data Nusantara. Tidak hanya pendapatnya Ba'alawi saja, harus adil dan berimbang. Kan harusnya begitu ya. Betul. Nah, begini Gus, tadi, saya pikir pemirsa juga mungkin sudah paham di sini. Cuman gini Gus, yang mungkin lebih terpenting adalah ini sekali lagi bukan menggurui Bapak Menteri Kebudayaan, tapi saya pengen dengar dari panjenengan himbauan atau semacam masukan dari panjenengan yang di sini memang mempunyai kaitannya dengan Terah Wali Songo, kemudian mempunyai juga buku-buku penelitian yang itu memang bukan dari Ba'alawi. Nah, ini yang ingin panjenengan sampaikan khususnya untuk Bapak Menteri Kebudayaan, pripun Gus? Baik, ini tolong saya dikasih kesempatan dulu ya Mas Awi ya. Pak Menteri, mohon maaf, di sini kami akan jelaskan bahwasanya dari kaidah ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ilmu genetik. Terkait ilmu sejarah, untuk supaya ada data pembanding dari datanya Ba'alawi, tadi sudah kami sampaikan dari pendapat sejarawan profesor pertama di Indonesia, Bapak Hussein Jeriningrat, keluarga Kesultanan Banten, keluarga Wali Songo bukan keturunan jalur Ba'alawi. Bahkan dari berbagai data yang dikompilasi beliau di abad 20 tahun 1913, sama sekali tidak ada silsilah Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, kepada Ba'alawi, adanya malah kepada Musa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu data. Data lainnya bisa jadi data pembanding, data dari keluarga Cirebon, misalkan data Mertasinga, data Keprabon, itu pun juga sama-sama tidak melalui Ba'alawi. Data lainnya juga bisa data Madura, itu juga artinya kan kalau kita ngomongin Wali Songo kan luas dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Tengah dan sampai dengan Jawa Barat. Data dari Jawa Tengah, Bapak bisa cek juga data Babatan Ajawi maupun juga data sejarah Jogja ataupun data Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadenurjan Jogja. Karena perlu diketahui di Jawa Tengah itu sendiri, Jogja sama Solo, ada riwayat silsilah Panengen dan Pangiwo. Pangiwo itu nyambung kepada Raja Majapahit, Panengen itu silsilah kepada para Wali Songo yang dicatat ke atas saya juga tidak lewat jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah, artinya ini data Wali Songo ini mutawatir.
baik di Barat Jawa, Tengah Jawa maupun di Jawa Timur sampai dengan Madura. Oke. Udah gitu, kalau data primer tertua saat ini di keluarga Sunan Ampel yang sudah pindah ke Cilacap, ada Kiai Salim, itu memegang data manuskrip dari data masanya Sunan Ampel masih hidup dan anaknya Sunan Ampel, cucunya Sunan Ampel. Terbukti dari keluarga Sunan Ampel sendiri tidak ada mencatat silsilah Wali Songo kepada turunan Ba'alawi muasal Yaman, tidak ada. Jadi artinya data internal keluarga Wali Songo maupun data primer keluarga Wali Songo yang tertua yang dipegang oleh keluarga Cilacap sama sekali tidak ada tentang Ba'alawi, sehingga membuktikan Wali Songo bukan turunan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, untuk data pendukung lagi tentang pendapat sejarawan, selain Husain Jadiningrat, di masa kekinian ada almarhum Kiai Agus Sunyoto yang merupakan juga pernah jadi ketua Les Bumi NU, itu pernah menuliskan buku Atlas Wali Songo. Nah, nanti Pak Fadlizon bisa kaji di halaman 70 dan di halaman 73 dalam data Atlas Wali Songo. Dalam data Atlas Wali Songo itu di halaman 73 juga jelas tentang ayah Sunan Ampel adalah Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Dan juga ada perpindahan juga dari Tiulen dari Kazakhstan. Artinya dari Asia Tengah, bukan dari Yaman. Yaman. Pak Fadlizon kan juga pernah ziarah ke Samarkand dan Bukhara di Uzbekistan. Memang itulah lokasi aslinya leluhur keluarga Wali Songo, bukan di Oman. Nah, itu yang perlu kami tegaskan sesuai di halaman 73. Dan juga di halaman 70 Pak Agus Nyoto bahkan juga sudah mengkutip juga pendapat sejarawan daripada Martin van Brunesen. Ini supaya lebih objektif. Bahwasanya Martin van Brunesen juga sudah mengkaji data Nusantara, sumber-sumber babat lokal, itu lebih autentik menurut pendapat dan penelitian Martin van Brunesen dibandingkan pendapat para Ba'alawi dari asal Hadramaut. Karena Pak Martin tidak hanya di masa kita, di masanya Pak Agus Nyoto, Kiai Agus Nyoto masih hidup, beliau sudah tahu ada perbedaan versi, ini sudah tahu. Ada versi dari Ba'alawi Hadramaut, ada versi data Nusantara. Nah, data Nusantara dengan versi Ba'alawi ini kontradiksi. Nah, pendapat daripada sejarawan Martin van Brunesen beranggapan tentang Wali Songo itu datanya lebih otentik dibandingkan datanya Ba'alawi. Nah, ini kalau kita mau meluruskan sejarah Nusantara, kita jangan sampai terjajah dalam ilmu sejarah oleh Ba'alawi. Apalagi dalam data sejarah kita, sebagaimana ayah Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi, bukan Ibrahim Al-Yamani. Nah, dalam data Jawa pun juga ada leluhurnya yang Maulana Maghribi, artinya dari Maroko, bukan Maulana Yani. Nah, ini dalam ilmu sejarah, jelas kita bukan dari Yaman. Nah, jadi saya sudah sampaikan data primernya maupun pendapat ilmu sejarah. Nah, dalam kajian ilmu nasab ya Mas Awe ya, kita kembali ke ilmu nasab, kita harus menyesuaikan dengan data kaidah negeri muasal. Kayak misalkan kayak Pak Prabowo nenek buyutnya dari Jogja, maka harus menyesuaikan data Jogja. Nah, data Jogja terdata sehingga pas gitu. Emang sinkron sesuai Pak Prabowo dari nenek buyutnya ada keturunan Hamengkubuwono II. Menyesuaikan dengan data negeri muasalnya. Nah, begitu pula Wali Songo, ketika Wali Songo itu ada data yang keturunan Maroko, itu alhamdulillah sudah diisbat oleh Nakib Maroko. Nah, juga ketika ada data yang dari Uzbekistan itu keturunan daripada Musa Al-Kazim, sudah terisbat daripada Nakib Irak. Karena Musa Al-Kazim itu makamnya juga ada di Irak. Nah, ini menjadi kaidah ilmiah ilmu nasab harus menyesuaikan dengan negeri muasalnya. Jadi tidak bisa data Nusantara sinkron dengan data negeri muasal dari Maroko dan dengan dari Irak. Sedangkan dari Yaman kontradiksi. Di data Nusantaranya tidak sesuai, di data Yamannya pun perlu kami sampaikan ketika ada pengkajian oleh ahli nasab Yaman sendiri, yaitu almarhum Ali Din Assegaf dan juga Ali Din Assegaf dari lembaga Naqobatul Asrof, mereka pun sudah mengeluarkan pernyataan bahwasanya keluarga Wali Songo Asmat Khan itu nasabnya tertolak. Kalau ke Ba'alawi tertolak karena tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Sehingga dari Ba'alawi Indonesia sudah menolak. Karena ini waktu sangat terbatas, pesan terakhir panjenengan seperti apa khususnya kepada Pak Menteri Fadlizon? Ini udah mendesak sekali, mau silakan sebagai penutup. Baik, jadi kami harapkan Pak Fadlizon agar berimbang ilmu yang dinikannya, apalagi ilmu sejarah,
kedepankanlah data internal Nusantara dan data primer, data Induk Nasab, kembalikan kepada pendapat Nakib bahwasanya Wali Songo itu sudah diisbat oleh Nakib Maro dan Nakib Irak, bukan ke Ba'alawi Muhammad Yaman. Dan juga secara ilmu genetik, bahkan Presiden Prabowo pun juga sudah tes DNA. Tidak ada tentunya jalur Yaman.